hewan tersebut yang lahir hasil perkawinan antara manusia dengan B1 atau B2, ketika ada kasus seperti itu terjadi, bahwa mahrumun bi taharatihi bil adat, maka orang jadi-jadian tersebut, manusia jadi-jadian tersebut dihukumi suci walaupun tidak seluruhnya berbentuk manusia. Bagaimana kalau full manusia? Oh, itu jelas, lebih lagi, ya. Terus bagaimana kalau kemudian dia berakal? Sama seperti manusia, bisa ngomong dan berakal. Kalau kemudian manusia setengah hewan tadi itu diberikan oleh Allah akal, dia juga bisa berbicara layaknya manusia biasa, maka dia mendapatkan taklif seperti layaknya manusia normal. Artinya taklif itu dia mendapatkan beban perintah. Waktunya Ramadan dia wajib puasa, waktunya sholat dia juga wajib sholat dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kemudian lahirnya bentuknya 100% B1, 100% B2? Amma law kana ala suratil kalbi ma'al aqli wal nutqi fa huwa najisun 'ala al-muhtamal. Adapun jika kemudian hasil perkawinan antara B1 dengan B1 B2 dengan manusia, atau perkawinan manusia dengan B1 atau dengan B2 itu melahirkan sosok B1 atau B2 secara utuh 100% bentuknya seperti itu, maka menurut pendapat yang muhtamal, sekalipun dia bisa berbicara layaknya manusia, sekalipun dia berakal layaknya manusia normal, bahwa mahkumun binajasati, dia dihukumi najis dan najisnya najis mubalagah. Kalau bagaimana kalau ada manusia dilahirkan dari kedua orang tua yang sama B1 atau B2, dua-duanya. Ada manusia yang Allah lahirkan dari kedua orang tua yang sama-sama najis mubalagah. B1 dan yang B1 kawin lahir bentuknya persis manusia. Betul-betul. Dia juga berakal, dia juga bisa berbicara. Kalau ada kasus seperti ini, maka waqala law kana ala suratil adami wa tawallada baina muqalladain. Ketika ada manusia lahir dari kedua orang tua yang sama B1 dengan B1, B2 dengan B2, maka hukum manusia tersebut sama persis dengan kedua orang tua. Kalau ada yang perlu kita pahami, di Allah mungkin lebih. Selain daripada Allah, mungkin bisa terjadi. Ketika Allah sudah berkehendak, hal itu bisa terjadi. Kalau ada manusia kawin dengan manusia, manusia nikah dengan manusia, kemudian Allah takdirkan lahir mirip persis 100% B1 atau B2, bagaimana? Wa ammal mutawalladu baina adamiyyaini fa huwa zahirun ittifaqan walau kana ala suratil kalbi. Kalau ada manusia nikah dengan manusia, kemudian melahirkan anak berubah bentuknya persis 100% al-kalb atau B1, maka hukum manusia tersebut dihukumi walaupun bentuknya 100% mirip. Wa kadzal mutawalladu baina syataini wa huwa ala suratil adami. Begitu juga seperti ketika ada manusia lahir dari kedua orang tua yang sama-sama syataini, hewan kambing kawin sama kambing, kemudian Allah takdirkan lahir bentuknya persis 100% manusia, lengkap dengan akalnya dan dia juga bisa berbicara, maka hukum daripada
manusia tersebut itu sama dengan ayah ibunya. Bagaimana kalau dia kemudian mondok? Ada yang empati kemudian mau memondokkan anak tersebut, kemudian dia alim. Kalau dia alim, sah jadi khotib Jumat, sah jadi imam, sah. Cuma manusia yang lahir dari kedua orang tua yang sama-sama syahadain, dua-duanya kambing, manusia tersebut yudbahu wa yudbahu, ya halal untuk disembelih dan juga halal untuk dimakan. Tentu ini bukan untuk dilakukan. Ini kita bicara hukum. Banyak hukum-hukum yang akan kita jumpai atau pernah kita jumpai, hal tersebut bukan kemudian sebagai legalitas terhadap perilaku tersebut, tidak. Melainkan ketika hal tersebut terjadi, maka orang yang melakukannya dalam hukum agama Allah tidak mendapatkan kisos atau balasan yang sama. Kita tahu balasan membunuh kan dibunuh juga, ya. Dan kisos itu terang. Hukum kisos itu berlaku untuk kasus pembunuhan. Tapi jika hal ini ada terjadi, syahadain, dua kambing, laki dan perempuan jantan dengan betina kawin, kemudian lahir, Allah takdirkan bentuknya persis 100% manusia, lengkap dengan dia bisa berbicara dan dia punya akal juga, maka hukumnya sama persis kayak ayat itu. Ketika dia alim boleh jadi imam, boleh sah sholatnya, sah sholatnya. Boleh tempat di Jumat, boleh sah khutbah Jumatnya, sah khutbah Jumatannya, sah Jumatannya pun juga sah. Tapi di saat yang bersamaan, wa yajuzu akluhu wa dabru, boleh dimakan dan boleh disembelih dan boleh dimakan. Dan ini bukan bukti. Saya kira ada manusia yang tega, ya kan? Tak mungkin ada yang tega. Tapi kalau terjadi seperti ini, maka dalam Islam orang tersebut tidak dianggap berdosa. Ya. Walaupun mungkin menurut hukum sosial orang itu keterlaluan. Ya, barangkali menurut agama dia tidak dianggap berdosa. Bagaimana kalau ada kambing nyusu sama bubuk? Pernah tengok videonya? Video-video YouTube itu kan banyak, TikTok itu, kambing nyusu sama bubuk, gak dibolehin sama bubuknya, diseruduk bubuknya sama kambing, nyusu lagi. Bagaimana hukum kambing yang dia tumbuh besar dari landul kalb, air susu B1 atau B2? Ini sering ditanyakan sejak itu marak beredar di Facebook, keluarnya kadang di TikTok. Ya, walaupun saya nggak punya TikTok, tapi saya juga sering muncul juga kalau TikTok orang itu. Nah, itu ada kambing yang sedang menyusu sama bubuk, ya. Lawil tadu'an jadiyun wa huwa zakaru min auladil ma'asi kalbatan aw khinziratan fasadata lahmuhu ala lamina aytarabba wa sajadana lam yajlis ala al-asal. Kalau ada anak kambing nyusu sama emak bubuk atau emak celeng B1 atau B2, ya, kemudian tarabba wa sajadana, hasil dari dia kemudian nenek tadi atau nyusu sama B1 atau B2 tadi itu, dia tumbuh wasamina dan berada gemuk. Dari hasil susunya tadi itu, hukumnya lam yajlis alal asah, menurut kaul yang asah, kaul yang paling sahih, hukum daripada kambing tersebut tidak najis, alias tetap halal untuk dimakan. Tuh. Kalau di sini jarang-jarang mereka nengok, ya, kadang mereka kan berantem. Tapi kalau orang-orang yang biara dua-duanya, kambing dibiara, kemudian dibiara satu rumah, hal seperti itu bisa saja terjadi. Ya, itu saja terjadi. Dan itu sudah banyak beredar di video-video Facebook, gitu ya, atau TikTok, atau YouTube. Buka aja ya.
Atau banyak tabung itu ya. Lalu sperma kambing dengan sperma bubuk diaduk, disatukan. Kalau kemudian sperma kambing dengan sperma bubuk disatukan, kemudian ketika jadi bentuknya mirip 100% kambing, ya hukumnya sama dengan asal yang tadi kita sampaikan, sama seperti itu. Kenapa? Karena dia mengikuti, kalau urusan yang jelek itu ngikut yang paling jelek. Di antara kedua hewan yang paling jelek dalam pandangan Islam adalah bubuk kita dari sisi najisnya. Ya, kalau dari sisi sifatnya malah manusia itu bisa dianggap sangat mulia ketika bisa mengikuti sifat bubuk. Ya, bisa dinilai sebagai orang yang mulia ketika bisa mengambil sifat daripada bubuk. Bubuk itu setia. Manusia itu kadang setia sama orang yang ngasih makan dia sekalipun, ya kan? Bubuk itu setia banget. Ya. Itu bubuk. Di antara sifat baiknya bubuk itu ada 7 item sebenarnya sifat baik bubuk itu yang kalau ditiru oleh manusia maka orang tersebut menjadi orang yang sangat baik akhlaknya. Itu saya hafal yang lain-lainnya itu yang ini. Ya. Dan dari Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut. Kemudian kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkan atau mensucikan najis mughalladah. Ini kopi ya? Yang ada? Kita juga kan? Ada. Jangan iyalah. Kadang-kadang doang nggak ngomong saya daripada nggak bisa minum. Yang juga. Kaifiyat izalatiha, cara menghilangkan atau mensucikan najis mughalladah. Ada 2 cara. Yang pertama cara yang ribet, kemudian yang kedua cara yang mudah. Mana cara yang ribet? Tathhirun najasatil mughalladah. Tathhurun najasatul mughalladah bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bi turab. Wal afdalu an yakuna wal turab fil ghaslatil ula hatta law asabahu rashatun fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma' duna turab bi'adadi ma baqiya min al-ghasalat. Cara pertama untuk mensucikan najis mughalladah yang mengenai badan atau pakaian kita, yakni najis mughalladah itu wajib dicuci dengan 3 kali siraman. Ihdahunna biturabin, salah satu dari 3 siraman tadi biturabin harus menggunakan turab atau tanah atau debu. Kapan kasih tanahnya? Kapan hitungan 7 itu berlaku? Kapan hitungan 7 itu mulai berlaku? Dari 2, 3, 4, 5, 7 maksudnya. Yakni ba'da izalati ainiha, setelah ain atau material najisnya itu hilang. Contoh kita nginjek tai bubuk. Kalau nginjek tai bubuk berarti kan tainya kan nempel di sebelah kita. Kalau kita mau mensucikannya dengan cara membasuh 7 kali basuhan, maka hitungan 2, 3, 4 dan seterusnya itu dihitung setelah ainnya ini hilang. Setelah ainnya itu hilang. Disebor dulu banyak-banyak. Kalau sudah hilang ainnya, sudah hilang material lainnya dan najisnya tadi itu, baru itu dihitung 1. Siraman kedua, siraman berikutnya itu baru dihitung siraman yang ke-2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kemudian kita sudah nyiram ini sampai dengan 7 kali, tapi kalau ainnya belum hilang juga, 1 pun siraman tersebut belum dihitung.
Paham? Ba'da izalati ainiha itu qaid yang lazim, qaid yang tidak bisa terpisahkan. Jadi hitungan 2, 3 itu berlaku ba'da izalati ainiha, setelah kita menghilangkan ainnya dulu atau material daripada najis yang akan kita hilangkan itu dulu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kapan turab itu dicampurkan dan bagaimana cara mencampurkannya? Turab atau debu atau tanah itu dicampurkan dengan air yang akan kita siramkan tadi itu, afdalnya ayyakuna waqtu turabi fil ghusnatil ula. Afdalnya tanah atau debu itu dicampur dengan air fil ghusnatil ula, dalam basuhan yang pertama. Itu afdalnya. Boleh yang kedua, boleh, tidak ada masalah. Yang ketiga boleh juga, ada masalah. Sampai yang ketujuh boleh, tidak ada masalah. Cuma afdalnya yang pertama. Kenapa afdal yang pertama? Karena nanti akan berkaitan dengan prosesnya, berkaitan dengan percikan daripada basuhan tersebut. Bagaimana maksudnya? Lau asabahu rasyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha fayaghtasilu ma asabahu bil ma'i duna turab. Kalau kemudian pada basuhan yang pertama kita sudah mencampur air dengan tanah, kemudian ada rosas, ada percikan yang nempel ke badan kita, maka di badan kita yang terkena rosas atau percikan dari basuhan tadi itu cukup dibasuh tanpa harus mencampur lagi dengan tanah. Berapa kali dibasuhnya percikan tadi itu atau badan yang terkena percikan tadi itu? Biada di badan yang al-ghusalati, dengan bilangan sisa daripada sisa daripada yang percikan yang masuk ke dalam diri kita tadi itu atau percik ke dalam diri kita. Kalau badannya begitu. Jadi pada najis terkena najis mughalladh, saya berniat mensucikan ini dengan cara menyiramkan 7 kali. Indahullah diturabin, setelah itu diantara dengan turab. Afdalnya tadi turab atau tanah itu dicampur di bilangan pertama. Campur tanah, kemudian campur air dengan tanah dengan air disiramkan. 1, nggak ada yang percik di badan saya. Saya untuk yang kedua kalinya saya agak ceroboh. Percikan siraman yang kedua ada yang percik ke badan saya. Ada yang percik ke badan saya. Yang di badan saya ini wajib dibasuh juga, iya. Najis mughalladh, iya. Cuma rubah atau kedudukannya sudah turun. Ini tadi berapa sudah? 2. Berarti kalau 7 berapa lagi? 5 kali sebulan lagi. Oh, berarti ini pun yang terkena terkena percikan tadi disiram cukup 5 kali saja. Diturabin tanpa harus ada turab lagi yang di sininya. Kenapa? Karena turabnya, tanahnya sudah di awal kita campurkan. Tapi kalau kita basuh najis mughalladh, kita basuh 1, 2, 3, belum pakai tanah. Jadi nanti yang keempat ini campur dengan tanah. Yang keempat kita campur dengan tanah. Kita siramkan. Kemudian di basuhan yang ketiga sebelum turab tadi itu, sebelum dicampur dengan tanah, di basuhan yang ketiga rupanya ada yang percik ke badan kita. Di basuhan ketiga ya. Basuhan keempat baru dicampur dengan tanah. Di basuhan ketiga berarti belum dicampur dengan tanah. Di basuhan ketiga ada yang percik ke badan kita. Ini najis mughalladh? Iya. Wajib dibasuh 7 kali? Tidak. Kenapa? Rubahnya sudah turun, kedudukannya sudah turun. Tadi sudah 3. Yang percik di bagian yang ketiga. Oh, berarti kalau 7 tinggal 4 lagi. Cuma karena di sini yang 3 belum bercampur dengan tanah, maka 4 siraman tadi wajib dicampur salah satunya dengan tanah. Paham maksud saya? Bisa dipahami ya? Paham. Ya, coba ya. Nah, itulah kenapa maka kemudian al-afdalu ayyakuna turabu fi ghuslatil ula. Afdalnya basuhan yang pertama, basuhan yang dicampur dengan tanah itu dicampur di basuhan yang pertama.
Supaya apa? Supaya ketika nanti ada yang mercik kembali ke badan kita, maka badan kita cukup dibasuh atau diguyur dengan sisa siraman tanpa harus kemudian dicampur lagi dengan tanah. Hitungan itu setelah panas atau dua dari awal? Gimana? Hitungan mencuci 7 kali setelah dicuci tanah atau dari awal cuci sama air? Hitungan 7 kan? Hitungan cuci 7 kali tadi itu. Di bawah waktu. Itu sejak awal kita siram atau setelah sudah cuci sama tanah? Sejak awal kita siram itu sudah 7, dihitung 7. Makanya kalau kita mau mencampurnya di awal, banyak-banyaklah tanahnya supaya barang tersebut materialnya itu bisa hilang. Ya. Mau kedua boleh nggak masalah yang kedua, tapi benar-benar harus yang siap, harus hati-hati, jangan sampai kemudian ada yang mercik ke badan kita sebelum dicampur dengan tanah, karena akan merepotkan nanti. Gimana repotnya? Bagian yang terperciki itu juga harus pakai tanah kalau sebelumnya belum pakai tanah. Terus pertanyaannya, nyampur tanahnya itu apakah harus kental atau banyak 1:1 gitu? 1 liter air banding 1 liter tanah juga, apakah harus seperti itu? Untuk masalah pencampuran tanah, kapan dan bagaimana, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, ini ada 3 macam, ada 3 pilihan. Yang pertama, masjul ma'i biturab hatta yatakaddar, thumma wadu'ahu ala mahallin najasah wa hiya al-afdal. Yang pertama, cara yang pertama yakni kita ambil air, atau kita ambil tanah dulu, kemudian kita tuangi air di situ. Harus kental kan? 1:1 tidak. Hatta yatakaddar, cukup yang penting keruh saja. Yang penting tanah yang kita campurkan bisa mengeruhkan air yang kita siapkan. Kalau satu ember saya kira dengan 1 gelas tanah sudah keruh. Keruh kan? Keruh. Jadi kalau mesti kemudian belepotan dengan tanah gitu enggak? Ya. Dan seperti pemahaman saya di waktu kecil. Pemahaman waktu kecil itu saking ikhtiarnya, hati-hatinya benar-benar dicampur itu sebagai kayak lumpur gitu bentuknya gitu. Jadi kayak adukan semen gitu. Jadi digosok-gosok betul. Padahal ternyata ada yang kalau cukup tanah yang dicampurkan tersebut bisa membuat air yang kita siapkan menjadi keruh saja. Jadi tidak perlu banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, baru summa wadu'ahu ala mahallin najasah wa hiya al-afdal. Baru kemudian disiramkan di tempat yang najis atau di pakaian yang najis. Dan cara seperti ini adalah cara yang paling afdal. Cara yang pertama. Cara yang kedua, wa mutura ala mahallin najasah summa sabbul ma'i fawqahu. Subbal ma'u fawqahu. Cara yang kedua, saya kira nggak ada orang yang mau kayak gitu. Tanahnya itu ditaburin dulu di tempat yang pernah nanti, kalau salah yang tanah taburin. Habis itu disiram pakai air, baru digosok-gosok. Kayaknya jangan ada kerjaan ini kalau ini modelnya. Malah motor itu anak. Nah, kemudian yang ketiga, sabul ma ala makanya najasa sunnah wa